Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Bapak DRS Haji Mufi Imron Rasyadi, Magister Ekonomi Islam. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kasih Bimas atau yang mewakili. Hari ini sengaja, ini adalah waktu limit yang sangat terbatas menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Direktur Penerangan Agama Islam, Subdit Penyuluhan Agama Islam, beserta kasih-kasih yang ada di Subdit. Jam 1 tadi sampai jam 2:30 baru selesai. Maka kemudian langsung bikin link untuk menindaklanjuti hasil yang disampaikan. Karena mengingat dari 1.200 kota Jawa Timur, baru 377 penyuluh yang baru sukses submit daftar. Sehingga ini pendaftaran tinggal 3 hari. Maka ini tadi Pak Kabid memerintahkan untuk bikin link, segera kita rapat Zoom dengan Kasih Bimas dan Kepala Kantor. Karena itu mari kita awal dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, binat doa dan mohon keselamatan kepada Allah. Mudah-mudahan kuota 1.200 orang penyuluh agama Islam yang untuk Provinsi Jawa Timur ini terpenuhi semua. Sekali lagi terpenuhi semua. Al-Fatihah. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kabid untuk memberikan arahan. Karena bapaknya 2. Kalau haji kan cukup 1. Monggo Pak Kabid. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor dan Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati Kasih Bimas Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Awi Effendi. Puji syukur alhamdulillah kesempatan pada siang hari ini, sore hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan serta kelancaran tugas-tugas kita di dalam pelayanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana harapan dari Kementerian Agama RI yang infonya tadi malam dari Biro Kepegawaian memberikan informasi kepada Subdit terkait dengan perkembangan pendaftaran P3K yang ada di Kementerian Agama, utamanya kepada penyuluh agama Islam yang mestinya kuotanya sekitar 9.000 tapi masih belum terpenuhi, termasuk di Jawa Timur yang mestinya kuotanya 1.200 baru terdaftar 377 penyuluh yang sudah melakukan submit pendaftaran sebagai P3K melalui online. Sehingga kuota ini masih ada kekurangan sekitar 823 orang penyuluh. Oleh karena itu, seiring dengan waktu yang terus berjalan dan deadline terakhir pendaftaran P3K penyuluh ini berakhir tanggal 6 Januari, maka saya pertama mengucapkan permohonan maaf karena ini sifatnya mendadak dan saya ucapkan juga terima kasih meskipun saya belum nge-share ini ke grup Kepala Kemenak, tetapi melalui Kasih Bimas
sebagian kepala Kemenak bisa mengikuti kegiatan ini, dan harapan kami setelah pertemuan ini segera nantinya melakukan langkah-langkah taktis dalam rangka menindaklanjuti keinginan dari Kementerian Agama Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Jawa Timur yang memiliki kuota 1.200 dan baru terdaftar 377 orang ini, masih tersisa 823 orang. Tadi beberapa provinsi yang lain ingin merebut kuota itu. Kalau memang yang lain tidak bisa habis, maka provinsi ini siap untuk menambah. Gitu. Maka alangkah kita sayangkan bahwasanya di Jawa Timur yang mendapatkan kuota tertinggi 1.200 ini akhirnya hilang percuma, tidak ada yang mendaftar pada posisi kuota itu sebenarnya bisa diikuti oleh Jawa Timur dari jumlah penyuluh non-PNS sekitar 5.334. Oleh karena itu, melalui forum ini mungkin perlu saya sampaikan, jadi tadi Zoom itu diikuti oleh seluruh kabit dari kabit se-Indonesia dan Sukort se-Indonesia, serta beberapa kabupaten Bimas, kabupaten kota, dan saya tadi sempat mendata di Jawa Timur, Kasih Bimas yang mengikuti kegiatan sekitar 15 orang. Berarti ada 13 orang yang tadi di Jawa Timur tidak mengikuti Zoom. Oleh karena itu, barangkali dengan langkah cepat ini bisa ditindaklanjuti atau disampaikan juga bagi mereka yang tidak mengikuti Zoom tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi rekrutmen penyuluh itu rata-rata terkendala oleh beberapa hal. Jadi EPA elektronik, beberapa 2 hari yang lalu kita juga Zoom masalah cross-check kebenaran data EPA. Jadi data yang masuk di kita ini ternyata masuk di EPA itu melebihi dari data penyuluh yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena ada yang sudah mengundurkan diri, ada yang sudah di PAW tetapi namanya masih tercantum di EPA. Nah itu kemarin kita melakukan cross-check verifikasi data itu, sehingga nanti diharapkan data ini adalah data yang valid, sesuai dengan data yang ada di Jawa Timur dan data yang ada di kabupaten kota. Yang kedua, pendaftaran P3K ini adalah sebagaimana di Juknis itu sudah memang usianya dari 20 sampai 57 tahun, memiliki kompetensi teknis, kemudian nanti ada beberapa seleksi yang dilakukan. Yang topik hari ini yang kita ingin percepat, rapat ini tidak usah lama-lama, tetapi rencananya segera ditindaklanjuti. Barangkali besok sudah ada langkah itu, karena hari tinggal tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. 3 hari inilah yang kita harapkan nanti bisa memenuhi kuota yang diharapkan. Kita masih kekurangan 823. Maka sebagaimana data yang ada di pusat itu 50-60% itu sarjana yang ada di penyuluh itu adalah rata-rata sarjana pendidikan. Demikian juga di Jawa Timur itu cukup tinggi, rata-rata penyuluh ini bukan sarjana selain pendidikan, tetapi masih merangkap dia S1-nya adalah pendidikan. Yang itu diharapkan memang di tahun ini masih dilarang, tetapi memang nanti untuk tahun depan itu Kementerian Agama RI ingin mengusulkan supaya meskipun sarjana pendidikan diharapkan bisa untuk ikut P3K. Itu yang tadi kita tangkap dari hasil Zoom dengan Kementerian Agama RI. Yang kedua, persoalan keterlambatan pendaftaran ini adalah disebabkan karena ada rekomendasi. Rekomendasi di dalam Juknis itu adalah diberikan oleh Kasatker
bereselon 2. Di Jawa Timur adalah satu-satunya hanya Kakanwil. Tentunya ini yang sangat menghambat ketika surat itu dikeluarkan oleh Kakanwil dan setiap orang satu surat keterangan, maka untuk penyuluh saja P3K ini akan ketemu 1.200 surat keterangan. Bagaimana dengan kuota yang lainnya? Tadi berdiskusi Pak Kabak TU, saya diskusi per telepon ini tadi. Nah, ini nanti apakah mungkin Kakanwil itu menandatangani untuk persyaratan jenis itu sampai 34.000 dalam waktu yang singkat dan cepat itu. Oleh karena itu tadi adalah bagian yang didiskusikan di pusat. Mungkin juga nanti, dan tadi saya juga agak terlambat masuk, maka mungkin Kasih Bimas yang lain nanti bisa ngoreksi. Saya lihat tadi Magetan, Jember, beberapa kemenak yang lain pada ikut ya, Ngawi, Tulungagung, Pacitan, Jember, nanti sambil ngoreksi barangkali ada keterangan saya yang nanti salah. Maka karena dalam praktek yang disubmit itu ada juga yang surat keterangannya itu diterbitkan oleh KUA. Nah, padahal bukan saker itu. Maka bagaimana untuk langkah cepat 3 hari ini? Maka tadi ada arahan yang saya tangkap bahwa itu diberikan oleh Kepala Kemenak atau Kasatker di daerah. Nah, itu mungkin Pak Awe nanti bisa dikoreksi juga apa betul begitu. Nah, sementara bagaimana dengan juknis yang ada? Nah, juknis yang ada kan berbunyi eselon 1, eselon 2, dan eselon 2 di Jawa Timur hanya 1 Kakanwil saja. Maka nanti informasinya akan ada surat susulan atau yang sekarang sudah diusulkan kepada Sekjen untuk ditindaklanjuti ke BKD. Oleh karena itu, senyampang dengan proses itu, ya mudah-mudahan saja berhasil, maka di daerah itu bagaimana mempercepat pendaftaran untuk memenuhi kuota 823 yang belum terpenuhi atau kekurangan dari 1.200 itu, bagaimana daerah itu tadi disarankan untuk mengadakan pendaftaran P3K secara serentak di masing-masing kabupaten kota. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap dari diharapkan misalnya kabupaten A, kota B, kota C misalnya, mulai besok hari Rabu atau Kamis, Jumat ini adalah bagian tanggal-tanggal terakhir segera melakukan pendaftaran secara serentak. Jadi penyuluh yang memenuhi kualifikasi kesarjanaan, pengabdian selama 2 tahun dan sebagainya itu dipanggil ke kantor untuk dilakukan pendaftaran secara serentak. Sekaligus didampingi karena mungkin di antara mereka tidak bisa submit karena tidak memahami maksud dari teknologi yang menyiapkan dengan pendaftaran melalui IT itu. Nah, mungkin itu yang bisa sekilas saya sampaikan. Jadi harapan kami nanti barangkali Kepala Kemenak juga menyikapi dengan cepat dan Kasih Bimas bagaimana melakukan pendataan siapa-siapa saja yang layak untuk mendaftar, mungkin S1 yang memenuhi kualifikasi, karena kalau tidak cocok untuk saat ini, kalau misalnya jurusan pendidikan ikut daftar, maka aplikasi sudah menolak. Ketika dia tidak mendaftar EPA, kemudian tidak punya nomor di EPA, maka dia juga akan ditolak oleh sistem. Maka ini termasuk ketika tidak ada surat keterangan yang bisa di-scan, maka itu juga surat keterangan bahwa dia masih menjadi penyuluh yang aktif, maka itu juga prosesnya juga akan gagal. Oleh karena itu, tahapan-tahapan itu diharapkan Kasih Bimas, Kepala Kantor juga bisa memfasilitasi supaya Jawa Timur yang dapat kuota 1.200 ini tidak lari ke provinsi yang lain, tetapi habis cukup di Jawa Timur saja. Jangan sampai kuota kita ini dianggap tidak ada yang menyerap, nanti diambil provinsi lain yang akhirnya kita tidak dapat kuota banyak. Karena kita ini banyak penyuluh yang jumlahnya
5.000 lebih, tetapi kalau ini kuotanya dikasih 1.200 tidak diambil, nanti andai kan ada kuota lagi pas turun peluang kita untuk menambah P3K, manakala ini nanti tahun-tahun berikutnya masih ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, dan ini langsung saya sampaikan dari hasil resumen tadi. Saya share screen dulu ya. Oke. Kalau kita lihat tadi bahwa yang disampaikan tadi bahwa Jawa Timur kuotanya 1.200 orang, sementara yang submit daftar baru 377. Berarti masih kurang 823. Namun ini dari grup Bangkalan, ini ada 813 yang sudah masuk. Di mana letak bedanya gitu. Jadi ini per hari Selasa, sekali lagi per hari Selasa, ini yang nge-share ini Pak Zakaria di grup penyuluh Bangkalan. Untuk Bangkalan sudah ada 24, Banyuwangi 22, Kabupaten Blitar dari 27 kecamatan baru 1 yang masuk. Kabupaten Bojonegoro baru 37, Kabupaten Bondowoso ada 50, Kabupaten Gresik ada 32, Kabupaten Jember 44, Kabupaten Jombang ada 20, Kabupaten Kediri ada 20, Kabupaten Lamongan 33, Kabupaten Lumajang ada 20, Kabupaten Madiun baru 9, Kabupaten Magetan 25, Kabupaten Malang 50, Kabupaten Mojokerto 30, Kabupaten Nganjuk 37, Kabupaten 6, Kabupaten Pamekasan 3, Kabupaten Pasuruan 11, Kabupaten Ponorogo 26, Kabupaten Probolinggo ini rekor, ada 118 yang masuk. Kabupaten Sabang 16, kemudian Kabupaten Sidoarjo 25, Kabupaten Situbondo baru 1, Kabupaten Sumeneb 33, Kabupaten Trenggalek 9, Kabupaten Tulungagung 22, Kabupaten Tuban 22, Kabupaten Tulungagung 6, Batu baru 6, Kota Blitar ada 5, Kota Kediri ada 3, Kota Madiun 4, kemudian Kota Malang ada 3, kemudian Kota Mojokerto ada 21, Kota Pasuruan ada 3, Kota Probolinggo ada 2, Kota Surabaya itu ada 41. Itu jikalau yang tersubmit 813. Tapi faktanya dari Biro Kepegawaian ternyata baru 37, bukan 800 sekian. Ini berarti ada 2 langkah yang perlu ditempuh. Sekali lagi, ada 2 langkah yang perlu ditempuh karena mengingat proses pendaftaran ini tinggal 3 hari, tinggal hari Rabu, Kamis, dan Jumat, terakhir hari Jumat. Berarti langkahnya adalah Bapak Kasih Bimas mengumpulkan seluruh penyuluh yang memenuhi kualifikasi ijazah. Karena ada 2 hal yang substansial yang tidak boleh diganggu gugat. Apa 2 hal itu? Yang pertama adalah ijazah yang sesuai. Adapun ijazah yang SPDI tadi sudah ada jawaban, tahun-tahun yang akan datang akan diperjuangkan. Tapi yang gerbong yang pertama adalah yang sarjana agama yang non kependidikan atau sarjana non kependidikan. Untuk SPDI tuntas di sini karena memang pengumumannya di situ, edaran dari Sekjen seperti itu. Itu substansi. Yang kedua adalah EPA. Untuk EPA tidak bisa diganggu gugat tadi katanya. Dari Pak Alif maupun Pak Amir Kasubdit, untuk EPA tidak bisa diganggu gugat. Karena ini adalah untuk penerimaan penyuluh P3K ini bersifat fix untuk mengangkat, memberikan harkat, martabat, dan apresiasi kepada penyuluh non-PNS yang selama ini telah mengabdi. Kalau kemudian dibuka pilihan ketiga, kemudian EPA ditiadakan, pasti yang masuk itu adalah sarjana fresh graduated, yang baru lulus. Karena faktanya yang diterima penyuluh PNS itu adalah mereka yang masih muda-muda. Bisa dilihat
apa itu Pacitan, Lumajang, kemudian Tuban, mereka yang baru lulus 1-2 tahun kemarin itu. Sehingga dengan demikian fix untuk P3K ini adalah untuk menjaring penyuluh potensial yang non PNS. Kemudian ini saya share lagi dari surat keterangan, ini mohon untuk didengarkan ya. Sudah terlanjur untuk submit dengan surat keterangan dari Kepala KUA, segera kita surat nanti di Mas Islam untuk dengan masalah sebagai sebab ketidaklulusan administratif. Jadi begini Pak, secara aturan, nah ini juga saya baru tahu harus ditandatangani oleh tingkat eselon 2. Nah, tapi yang sudah submit akan kita bersurat dari Dirjen Bimas ke Sekjen yang akan dikirimkan ke PKN yang ditandatangani oleh Kepala KUA agar tidak dijadikan menjadi bahan pertimbangan, karena saya yakin betul ini karena terkait geografis, terkait administrasi yang panjang di Indonesia Timur juga, bagaimana kalau bicara kantornya jauh dan lain-lain, sementara surat keterangan yang harus ditandatangani oleh Kanwil sangat terbatas. Tolong dimatikan dulu Pak Khotib. Yang lain dimatikan dulu. Dimatikan dulu mic-nya biar ini bisa didengar. Ditandatangani oleh Kanwil, tapi yang sudah submit boleh boleh ditandatangani oleh Kepala KUA. Nanti kita akan bersurat secara resmi itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk ketidaklanjutan administrasi. Kira-kira begitu Pak. Oke, itu jawaban dari Rakornas tadi. Jadi yang sudah terlanjur Kepala KUA akan ditindaklanjuti dengan surat tadi. Saya kira itu ada beberapa pertanyaan dari Pak Suryadi. Monggo Pak Suryadi. Ketan Pak W. Magetan Pak W. Monggo Pak Imam. Monggo Ya. Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mendukung statement Pak Kabid bahwa jangan sampai kota Jawa Timur yang jumlahnya 1.200 itu diambil oleh provinsi lain. Jadi harus terpenuhi. Maka didata ulang, insya Allah setiap kabupaten kota sudah tahu penyuluh masing-masing yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 2 tadi. Ketentuan 2 yang harus terpenuhi, 1 terdaftar di EPA, kemudian yang kedua sesuai dengan kualifikasi ijazahnya harus sarjana keagamaan atau non-pendidikan. Untuk Magetan, insya Allah Pak W, yang non-pendidikan itu ada sekitar 30-an, yang sudah daftar 25. Nanti bisa ditanya kabupaten lain, terutama yang dikonfirmasi yang baru 1, 2, 3 pahnya yang mendaftar yang sudah submit tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak Kabid, Bapak Awi yang kami hormati, mohon terus dikoordinasikan dengan Pak Kabak agar rekomendasi yang telah diperjuangkan insya Allah akan diupayakan oleh pusat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian RB itu bisa direalisasi. Jadi syarat untuk kap kota yang mudah dijangkau insya Allah bisa lewat Bapak Kepala Kantor. Kemudian yang antar pulau seperti teman-teman yang di daerah timur mungkin bisa rekomendasi oleh Kepala KUA. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang Mocong. monggo Mojokerto. Monggo. Kok yo penyuluh dikasih semua. Tapi kalau yang Silakan Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabid yang saya hormati, Pak Awe dan teman-teman semuanya, Bapak Kepala Kantor yang berkesempatan hadir.
Saya kira P3K ini adalah yang harus kita manfaatkan betul. Saya melihat semangatnya adalah afirmasi ya. Jadi mengangkat harkat martabatnya penyuluh dari non menjadi P3K ini luar biasa. Dan yang kedua, ini tidak kalah penting adalah menyelamatkan Kementerian Agama dari kekosongan ASN. Ini dari tahun ke tahun kan kita kurang. Jadi untuk pengisian P3K ini betul-betul luar biasa sebenarnya. Jadi untuk mengisi kekosongan ASN. Namun ini ada proses-proses yang sebenarnya tidak sejalan dengan semangat itu sebenarnya. Kalau kita lihat dari rekrutmen, kemudian prosedur, syarat-syarat dan lain sebagainya, ini sementara katanya Pak Awi tadi 80% Jawa Timur itu pendidikan. Mojokerto sendiri dari 144 itu hanya 32 yang non tadris. Sehingga data dari Pak Awi tadi 30 orang yang daftar penyuluh itu kemungkinan besar ya hanya itu yang memenuhi kualifikasi ijazah. Jadi dari 144 data 30 dari Madura tadi ya saya kira hanya itu. Yang lain semuanya pendidikan. Nah, namun demikian tetap kita dorong penyuluh-penyuluh non kita untuk bisa yang penting masuk dapat formasi. Nah, ini terbukti minggu lalu kita sudah rapat dengan mereka kita dorong ketika mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala KUA, oke, jalan saja. Yang belum itu harus dari kepala kantor. Sementara kepala kantor Kementerian Agama masih PLT, sehingga mulai Jumat kemarin sampai hari ini kurang lebih ada 70 rekomendasi surat keterangan yang sudah kita mintakan tanda tangan ke Pak PLT, dan optimis nanti malam lah mereka sudah submit semua walaupun tidak dipenuhi. Jadi kalau kemudian berharap penyuluh bisa terisi 100% kuotanya itu mustahil. Karena memang di persyaratannya tidak memungkinkan mereka. Ini sebagian besar penyuluh kita arahkan ke mana? Ke Arsiparis. Kemudian ada yang di Pranata Laboratorium Pendidikan, itu karena memang formasi pendidikan itu bisa. Kemudian ada di perencana, itu ada beberapa formasi yang bisa dimasuki oleh penyuluh yang pendidikan lah, seperti itu. Jadi saya melihat rekom yang ditandatangani Pak PLT tadi ini perkembangan signifikan, walaupun baru masuk 30, saya yakin nanti di formasi-formasi lain yang penyuluh non kita itu bisa mengisi, itu kita dorong semuanya bisa mengisi formasi P3K hari ini. Seperti itu Pak Awi. Oke. Terima kasih. Satu lagi, ini ada dari Lumajang, Bu Fitriani. Ini Saya Pak, ini hanya laptopnya aja. oh, laptopnya saja Pak Suti. Ya, kebetulan mohon maaf karena ini kebetulan laptopnya agak error di kamera Pak. Ya, nggak apa-apa. Lanjut Pak Suti. Oke, terima kasih ya Pak. Pertama, kalau memperhatikan dari video Pak Kasubdit tadi, bahwa yang harus tanda tangan di rekomendasi ini pejabat eselon 2 Kakanwil sesuai dengan aturan. Tetapi di situ yang akan ada tindak lanjut ataupun keterangan nanti adalah yang sudah submit, kan seperti itu ya. Nah, ini waktunya tinggal 3 hari lagi Pak. Tinggal 3 hari lagi. Apakah teman-teman yang
belum submit, ini tetap yang harus tanda tangan nanti tetap ini dari Satker pejabat eselon 3 atau Bapak Kakanwil. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana bagi teman-teman penyuluh yang ternyata ketika submit itu berkasnya belum lengkap, Pak. Artinya berkas belum lengkap itu begini. Ada salah satu penyuluh PAIF atau yang PNS ini dimintai penjelasan dari teman-teman penyuluh non PNS berkaitan dengan pendaftaran ini. Penjelasannya hanya disuruh memasukkan SK sama ijazah saja, Pak. Itu akhirnya diupload, langsung submit. Nah, ini sudah sampai ini ada dua di Lumajang yang tanpa menyertakan portofolio dan sebagainya, tapi hanya SK dan ijazah. Nah, ini sudah disubmit, Pak. Ini, Pak. Ini ada 2 di Lumajang, padahal ini benar-benar penyuluh yang gelarnya ini memenuhi syarat untuk bisa ikut di dalam P3 ini. Bisa tidak ini untuk dilengkapi ataupun diperbaiki, Pak? Dan yang terakhir, di Lumajang sebenarnya sama dengan kasus yang ada di Mojokerto, mungkin juga di kabupaten yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Mukti, bahwa sebagian besar dari 168 penyuluh non PNS ini gelarnya sebagian besar adalah SPD atau SPDI, Pak. Sehingga ya mungkin kalau nanti sampai 50% untuk mencapai 50% dari Lumajang ini sangat sulit sekali kayaknya. Tapi tetap akan kami upayakan, ini mulai kami data penyuluh non PNS yang ada di Lumajang yang bisa untuk ikut P3K ini kita data dan kita cek juga di EPA bersama operator. Jadi harapan kami nanti semua yang dari Lumajang ini bisa ikut mendaftar, minimal bisa ikut mendaftar, Pak. Ini mohon untuk penjelasannya beberapa yang kami tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ya, ini dulu sementara ya. Monggo Pak Kabid. Monggo teknis dijelaskan Pak Awe dulu, nanti saya nambah. Oke. Berkaitan dengan ini saya akan share screen ya. Untuk PAI tadi sudah dijawab. Insya Allah tahun 2003 dan seterusnya akan ada revisi itu. Yang paling penting adalah bagaimana di tahun ini bisa dimaksimalkan. Caranya memaksimalkan ya tadi adalah dikumpulkan aja di kantor Kemenak. Kemudian setelah itu siapa yang ijazahnya memenuhi, siapa yang ijazahnya memenuhi, siapa yang EPA-nya sudah oke, dikumpulkan, ditanya satu persatu, sudah submit apa belum? Kalau belum submit, ada kesempatan. Kalau dari sini ada kesempatan dari schedule ini, sekali lagi schedule, proses pendaftaran dari tanggal 21 Desember 2022 sampai tanggal 6 Januari 2023. Kemudian seleksi administrasi terakhir tanggal 11, kemudian hasil seleksi tanggal 12 sampai 15, ada masa sanggah tanggal 16 sampai tanggal 18. Masa sanggah inilah yang kemudian penyuluh yang sudah daftar ternyata tidak lulus, di mana letak kesalahannya, dikasih dalam masa sanggah ini 16 sampai 18. Kemudian apa yang perlu dibimbing sesuai dengan apa yang sudah kita share kemarin, tata cara pendaftaran kan, masing-masing peserta atau calon peserta untuk mengunggah secara online dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jadwal dan ketentuan pada laman resmi https://sscasn.bkn.go.id. Setiap orang hanya daftar satu formasi. Apa yang perlu diunggah? Satu pas foto asli pas foto formal terbaru warna merah, asli KTP, asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kemudian asli surat keterangan memiliki pengalaman bidang kerja yang relevan.
Nah, asli surat keterangan inilah yang tadi diperbincangkan. Yang bikin surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu memiliki pengalaman kerja yang relevan atau tidak, itu tadi kan diperbincangkan eselon 2, yaitu setingkat Kakanwil. Tapi ternyata sudah apa itu? Ada yang kepala KUA. Sebetulnya asli surat keterangan pengalaman ini dilampiri dengan SK. Kalau kemudian yang pertama adalah surat keterangan dari Kepala Satker, dari Kakan Kemenak. Kemudian dijadikan satu dokumen, lembaran berikutnya adalah SK dia yang menunjukkan bahwa dia sebagai penyuluh agama, katakanlah dia masuk penyuluh dari 2017 sampai kemudian diperpanjang 2020 sampai 2024 dijadikan satu, maka ini bisa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan SK-nya sudah ditandatangan Kakanwil. Artinya apa? Pengalaman kerja yang berupa SK itu kemudian dipertegas dengan surat keterangan kepala kantor. Maka ini dalam terjemah tafsir saya dari segi ini sudah menunjukkan apa? Sudah menunjukkan keterangan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi pengalaman kerja yang relevan dalam jabatan fungsional penyuluh itu. Kemudian asli surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama, asli surat pernyataan, bagaimana contoh yang sudah kita edarkan, asli surat pernyataan bebas narkoba, asli surat pernyataan setia kepada Undang-Undang, Pancasila, kemudian NKRI, pemerintah yang sah, asli surat izin tertulis. Kemudian ada dokumen persyaratan khusus, asli bagi mereka yang masuk K2, K2 yang sudah ikut seleksi kemarin, asli kartu peserta itu. Kemudian bagi guru, hasil sertifikat kompetensi atau yang lain. Tapi khusus untuk penyuluh tidak ada persyaratan ini, tidak ada persyaratan sertifikat kompetensi. Kemudian hasil sertifikat pendidik bagi dosen. Ini untuk penyuluh yang mutlak ini adalah asli profil hasil unduhan data pribadi dari aplikasi elektronik penyuluh agama. Ini yang saya garis kuning ini. Jadi asli hasil unduhan data profil pribadi dari aplikasi EPA Kementerian Agama bagi pelamar jabatan penyuluh agama. Maka sebetulnya dari jawaban Pak Kasubdit tadi, maka bukan hanya surat keterangan dari Kakan Kemenak, tapi dilampiri dengan SK tadi. SK tadi kan ditandatangani oleh Kakanwil atau eselon 3, eselon 2 maksud saya. Karena di 2020 kemarin masih PLT, maka yang tanda tangan langsung adalah direktur. Jadi sepanjang ada SK penyuluh non PNS yang langsung direktur ya periode 2020 sampai 2024. Itu sebetulnya bisa untuk ketika dibuka itu sudah langsung masuk di itu. Maka kemudian inilah yang kemudian ada ketentuan khusus itu yang menjadi bagian dari persyaratan mutlak itu. Kemudian disampaikan dari apa yang disampaikan Pak Kasih Bimas Kemenak Kabupaten Mojokerto, insya Allah kalau ini dari hasil terakhir tadi ada 850-an, tinggal 350, saya pribadi optimis 1.200 itu terpenuhi jikalau Pak Kasih Bimas dan Pak Kepala Kemenak betul-betul mengawal mulai besok. Siapa yang belum sukses submit, karena ada 850-an tadi, tapi ternyata baru masuk 377. Maka mulai besok Pak Kasih Bimas mengawal insya Allah 1.200 dalam waktu 3 hari sudah terpenuhi. Ada keinginan kuat seperti yang disampaikan Pak Kasih Bimas dari Kabupaten Mojokerto tadi. Itu hal yang bersifat teknis. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Kabid. Monggo Pak Kabid. Dilanjut pertanyaan lain, Pak. Saya Pak Awi, monggo. Kota Probolinggo. Arifin. Nggih, Pak. Monggo. Gini Pak Awi,
untuk Kota Probolinggo, di sana yang sudah tersubmit masih 2 orang. Perlu diketahui Probolinggo itu sampai saat ini tinggal 40 Pak, ya, karena meninggal 1. 40 Pak, kita sudah usulkan untuk untuk PAW-nya. Hanya belum turun dari Kanwil. Terkait dengan P3K, CASN P3K untuk Kota Probolinggo, yang ingin kami tanyakan tentang ijazah. PAH kami itu yang SLTA 17 orang. Saya tanya ke UP, nggak bisa secara sistem masuk. Terus ijazah yang pendidikan Islam ada 11 orang. Ini juga tidak bisa masuk di pendaftaran. Terus yang tidak yang istilahnya S1 umum ada 4 orang. Ada yang terkendala usia 6 orang. Ada yang D2 1 orang. Sehingga kalau kami total itu hanya 4 orang lah, 3 atau 4 orang yang mungkin bisa daftar. Artinya kalau sudah tersubmit 2, hanya tinggal 2 orang Pak Awi. Jadi kalau Kota Probolinggo yang ingin ditanyakan, melihat kondisi PAH kami secara ijazah, secara usia dan lain-lain tadi, termasuk ijazah pendidikan, ini solusinya seperti apa Pak Awi? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, lanjut. Monggo. Ini dari Gresik. Silakan Gresik. Mawi. Ya. Monggo. Dari KUA Kecamatan Peragaan, Pak Wi. Peragaan. Ya, silakan. Gini. Teman-teman di sini masih tetap kebingungan yang soal yang sudah dibahas tadi, Pak Awi. Nah, berhubung ada pendaftar yang sudah terlanjur submit terkait tentang tanda tangan itu, langkah-langkahnya itu harus seperti apa, Pak Awi? Soalnya teman-teman penyuluh yang dari KUA Kecamatan Peragaan yang mendaftar di P3K. Peragaan itu, kabupaten mana? Sumeneb, Pak Awi. Sumeneb. Sudah ada yang submit ya? 2 orang. Yang tanda tangannya itu Kepala KUA Kecamatan, Pak Awi. Nah, ini langkah-langkah mereka ini seakan-akan sekarang ini sudah pasrah, Pak Awi. Nah, untuk langkah-langkah supaya agar masa sanggah ini tetap diberlakukan bisa diganti dengan data yang sudah ditentukan oleh Kanwil atau bagaimana, Pak Awi? Mohon penjelasannya, Pak Awi. Terima kasih. Oke. Nanti berikutnya dari Pak Imam Bali. Ya. Silakan Pak Imam Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait masalah penyuluh, Pak, terkait masalah ijazah, Pak. Di penyuluh Kabupaten Gresik itu banyak yang SPDI juga, Pak. Nah, tadi kemarin teman-teman penyuluh, Pak, itu banyak yang sudah submit dengan melampirkan simpatika. Nah, terus gimana? Nah, dia sudah submit, tanda tangannya sudah Pak Kakan Menak. Nah, banyak juga yang tanda tangannya masih Kepala KUA. Tadi ada regulasi yang terbaru adalah tanda tangannya Pak Kakanwil. Maka yang jadi permasalahan itu yang sudah submit tapi SPDI dengan melampirkan simpatika. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Monggo Pak Kabid ditanggapi Pak Kabid. Gresik lagi boleh Pak. Ya silakan Mbak Eni. Mbak Eni. Ya sebentar. Iya Pak, Gresik tanya lagi. Yang Gresik dulu. Yang dimaksud submit itu apa? Resum atau apa Pak? Submit itu masuk. Masuk aja. Buka dulu setelah itu masuk. Setelah masuk ditutup. Oke, berarti yang sudah daftar ya itu ya? Ya. Submit itu berarti sudah masuk, ditutup, kemudian menunjukkan berhasil gitu. Tanda berhasil masuk. Cool gitu. Oke, yang lain? Nah, itu Pak Awe dari Jombang. Ya, Pak Masyur. Saya sudah ngelis, mungkin Pak Awe juga sudah baca. Jombang
kira-kira yang sudah submit itu adalah 19. Tetapi 19 itu Pak Awe bukan semuanya, insya Allah bukan semuanya ke penyuluh. Tapi ada yang ke penghulu dan ada yang ke guru. Menyesuaikan ijazahnya Pak Awe. Yang ke penghulu itu apa? Sarjana apa? Sarjana Syariah. salah. Ya, jelas SHI ya. jelas notadris. SHI Pak Awe. Sastra Arab, yang ke penghulu sastra Arab, DIPA enggak boleh. Ya. Oke. 19. Oke, satu lagi dipersilakan. Baik. Terus begini Pak Awe. Ya. Insya Allah besok ini kami sudah membuat surat untuk kami kumpulkan koordinator per kecamatan, sekaligus juga PAIF nanti untuk mengawal teman-teman. Ada pikiran dalam benak saya, ada 2 formasi yang kemungkinan itu bisa diikuti oleh teman-teman kan gitu ya. Satu adalah formasi administrasi, itu fleksibel, insya Allah ijazah SPDI juga bisa masuk kan gitu ya. Terus kemudian formasi pendidikan, tentu yang pendidikan ini adalah yang punya simpatika. Tetapi yang tidak punya simpatika pun bisa jika ikut pada kelompok kedua itu ya, insya Allah. Sesuai dengan yang saya dengar dari penjelasan Pak Awi di video. Kira-kira seandainya nanti itu ternyata adalah mayoritas tidak ke penyuluh, saya kira itu tidak masalah Pak Awi. Yang penting mereka adalah orang-orang yang bisa memenuhi keinginannya untuk menjadi P3K. Terima kasih. Oke, silakan. Terkait dengan ini, kalau bisa keseluruhan diarahkan ke penyuluh. Tadi sudah ada jawaban dari Pak Kasubdit bahwa di tahun ini memang non kependidikan, tapi yang SPDI itu akan disisir tahun depan, tahun berikutnya, dan ini bisa dimaksimalkan. Kemudian kalau kemudian ini juga ada jawaban tadi, buat penyuluh yang sarjana ekonomi syariah itu tadi diarahkan ke induknya. Ekonomi syariah itu bagian muamalah. Suruh memilih untuk S1 hukum muamalah. Ya. SHI. Jadi untuk ekonomi syariah langsung masuk induknya ekonomi. Ekonomi bagian dari muamalah. Sehingga pilihannya adalah S1 syariah muamalah dan sebagainya. Sehingga ketika di cabang-cabang itu tidak ada, maka kembali ke atasnya. Ada kemiripan. Sebagai satu contoh tadi, buat penyuluh ini yang kemudian ekonomi syariah untuk langsung ke muamalah. Dan itu seperti yang terjadi di Jember, itu sampai punya S2 ekonomi syariah itu, S1 ekonomi syariah, S2 ekonomi syariah, terus kemarin tanya, ternyata jawabannya ini tadi, bahwa bisa naik ke atasnya, yaitu S1 hukum muamalah atau syariah muamalah. Yang untuk bahasa dan sastra Arab, pilihannya ya ke penghulu. Untuk SPDI bisa ditahan dulu. Apalagi ini kalau punya simpatika, ini ternyata ya dicari Pak Masyhur. Ya Masyhur, dicari itu. Double counting enggak? Dengan honorer gubernur. Karena ini kita sudah menemukan di beberapa daerah itu. Yang ngajar di SMA itu ternyata double counting dengan honorer dari gubernur. Jawaban langsung dari Pak Kasubdit, harus di PAW. Yang kedua berkaitan dengan yang baru masuk PAW, karena syaratnya itu 2 tahun, berarti tidak bisa masuk ke P3K. Jadi kalau 2021 atau 2022 ini baru PAW, kemudian masuk di EPA, ini dari sisi Wiyata Bakti belum memenuhi 2 tahun, karena pengalaman
sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan itu dibuktikan dari di EPA itu. Jawabannya begitu tadi, kita tangkap dari Rakornas tadi. Kemudian untuk Probolinggo ini solusinya ya enggak bisa. Solusinya kalau belum S1 ya enggak bisa. Karena memang kemarin syaratnya memang untuk jadi penyuluh non PNS adalah S1. Kemudian ada yang pakai ijazah SMA, kemarin kan pakai pemakluman. Pakai istisna. Kemudian pakai ijazah non agama dari sisi penerimaan Juknis kemarin juga sudah salah, tapi ada permakluman jikalau tidak didapat. Tapi untuk kota Probolinggo jangan khawatir, untuk kabupaten ternyata yang daftar ada 119 orang. Bisa nanti diekspor, diimpor dari Kabupaten Probolinggo. Toh sama-sama Probolinggonya. Itu dari jawaban kita. Jadi tetap semuanya kembali pada regulasi yang ada, regulasi dari Permenpan RB maupun regulasi dari Sekretariat Jenderal Sekjen Kementerian Agama. Itu secara teknis. Monggo Pak Kabid. Masih mau dibuka pertanyaan lagi apa diakhiri? Diakhiri aja Pak. Udah Oke. 4:30 Pak. Tanya Bapak. Saya mau periksa gigi saya ini. Sakit gigi. Satu Pak lagi Pak. Satu lagi. Udah. Ya. Anu aja di WA aja, di WA aja. Tanya di WA aja. Oh gitu ya. Terima kasih Bapak. Nggih. Ya, di WA aja, tanya di WA aja. Yang lain yang kurang pas, tanya di WA aja. Di WA grup ya. Dua lagi Pak Awi, biar dua dibatasi itu Pak Awi. Monggo Pak Rosi. Pak Rosi. Iya. Itu seperti pertanyaannya Pak Awi tadi yang saya juga ikut yang Rakornas itu, Pak Awi kan belum ada jawaban yang pasti dari pusat terkait dengan yang kepulauan itu Pak. Apalagi cuaca yang 3 hari ini sangat ekstrim sekali untuk Sumeneb, ada 9 KUA kepulauan Bapak. Terus langkah-langkah kita yang terkait dengan surat keterangan apa bisa despen atau bagaimana Pak Awi. Terus ada pertanyaan juga dari penyuluh. Ini yang jadi keberatan mau daftar itu karena di situ ada surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, Pak. Nah, itu yang jadi apa nanti kalau sudah lulus dipindah dari kabupaten asal atau dari tempat semula seperti itu, Pak. Mohon solusinya Pak Awi nanti untuk disampaikan kepada penyuluh yang ada di kepulauan juga yang ada di daratan. Tapi secara umum memang kendalanya di ijazah Pak Awi. Rata-rata di Sumeneb ini ijazahnya adalah SPD dan SPDI. Terima kasih Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jawabannya di sini. Silakan. Tapi kan harus masuk KTP. Sekali lagi jawabannya ada di sini. Silakan disimak lagi. Ya, honor. Sekedar, iya. Benar. Nah, masuk konting di permasalahan ya. Jawabannya ada di sini. Silakan disimak lagi ya. Itu gini loh, simpatika. Oh, kok nggak bisa dibuka? Yang sudah terlanjur untuk submit dengan surat keterangan dari Kepala KUA, segera kita bersurat nanti dari Dirjen Bimas Islam untuk tidak dijadikan masalah sebagai sebab ketidaklulusan administrasi. Jadi begini Pak, secara aturan, nah ini juga saya baru tahu harus ditandatangani oleh tingkat eselon 2. Nah, tapi yang sudah submit akan kita bersurat dari Dirjen Bimas ke Sekjen yang akan diteruskan ke BKN yang ditandatangani oleh Kepala KUA agar tidak dijadikan menjadi bahan pertimbangan, karena saya yakin betul ini karena terkait geografis, terkait administrasi yang panjang di Indonesia Timur juga, bagaimana kalau jarak kanwilnya jauh dan lain-lain, sementara surat keterangan yang harus ditandatangani oleh kanwil sangat terbatas waktunya dan lain-lain. Jadi ini pada prinsipnya harus ditandatangani oleh kanwil, tapi yang
sudah submit itu boleh boleh ditandatangani oleh kepala KUA. Nanti kita akan bersurat secara resmi itu tidak dijadikan sebagai Kalau nanti notulen hasil rapat sore hari ini bisa di grup ya. alasan untuk ketidaklulusan administrasi. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Ya, notulen nanti akan di-share di grup. Notulen di-share di grup. Ini saya ingatkan lagi yang di sini. Ya, makasih Pak Awe. Pun halu Pak Awe, dereng sholat Pak Awe. Ya. Yang di sini untuk asli surat keterangan ada win-win solution untuk seperti di kepulauan, maka tentu surat keterangan telah memiliki pengalaman kerja, jadikan satu dengan SK ya. SK yang ditandatangan Kakanwil ya. SK yang ditandatangan Kakanwil tahun 2017-19, kemudian SK yang ditandatangan Direktur 2020-2028. Itu kan eselon 2 itu. Itu kuat itu. Sebagai ini surat, bukan hanya surat keterangan, itu sudah SK itu, asli SK itu. Asli SK. Ini kan surat keterangan memiliki pengalaman. Jadi surat keterangan yang sudah dibuat tadi, dilampiri SK pengangkatan penyuluh tadi, 2017-2019, atau yang baru diangkat 2020-2024, kan sudah memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun itu, dari SK itu. Nah, dengan demikian, sekaligus itu di-list nanti, seperti di Sumeneb Kepulauan tadi, karena jawabannya sama dengan itu tadi. Sekali lagi jawabannya sama dengan itu. Saya kira itu terakhir kita dengarkan closing statement dari Pak Kabid. Monggo Pak Kabid. Baik, terima kasih. Ini juga ada tadi yang sudah komentar belum sholat. Maka menyingkat saja, pertama kami harapkan para Kasih Bimas koordinasi dengan Kepala Kemenaknya mulai besok melakukan langkah cepat, tepat, sehingga bisa melakukan langkah-langkah untuk memenuhi kuota P3K bagi penyuluh agama Islam. Kalau misalnya di daerah tersebut seperti Probolinggo tinggal 2 Pak yang memenuhi syarat, ya berarti itu 2 itu bagaimana supaya bisa submit. Untuk langkah yang perlu ditempuh adalah yang penting bagaimana bisa melakukan submit pendaftaran P3K. Untuk kekurangan-kekurangan, manakala nanti memang langkah di Dirjen juga ditempuh kepada Sekjen dan ke BKN itu sukses, maka masa sanggah itulah yang dipergunakan kita untuk memperbaiki berkas-berkas yang ada kekurangan barangkali itu. Untuk yang sudah terlanjur itu juga salah satu contoh bahwa di Kemenak Pusat itu juga berharap jangan sampai rekomendasi dari KUA bagi daerah-daerah yang jauh atau yang sudah terlanjur itu menjadi penyebab kegagalan mereka-mereka yang sudah terlanjur submit. Itu adalah nuansa membantu bagaimana P3K ini lolos, penyuluh yang sudah submit ini bisa lolos. Nah, target Jawa Timur sebagaimana tadi kita sepakat bahwa kalau bisa 1.200 itu terpenuhi dalam 3 hari ini. Syukur-syukur 2 hari besok itu sudah terpenuhi dan bisa submit semua. Lolos tidak, terverifikasi apa enggak, kita lihat nanti di pengumumannya. Pengumuman administrasi seperti apa, kemudian masa sanggah itu nanti tindak lanjutnya pusat seperti apa tindak lanjut itu. Maka tanggung jawab kita bagaimana yang Biro Kepegawaian sudah menyampaikan kepada Kasubdit karena ternyata pendaftar sangat sedikit ini, maka ada gerakan mempercepat pendaftaran itu, maka Subdit berkoordinasi dengan daerah supaya daerah ini mempercepat gerbong pendaftaran, supaya mereka-mereka yang belum dikasih tahu secepatnya, mereka yang tidak berhasil didampingi, supaya mereka semuanya berhasil. Sehingga kuota-kuota itu nanti terpenuhi. Lolos enggak, kurang enggak, andai kan nanti ketika masa sanggah dan diberikan masa untuk melengkapi, oh ini yang dari KUA enggak bisa, oh ini yang dari Kemenak enggak bisa,
maka harus diganti dari Kakanwil. Lah berarti pada posisi lolos submit dan itu diberi peluang untuk melengkapi, maka pada saat itu kesempatan kita untuk melengkapi. Yang penting submit terpenuhi dan segera melakukan langkah cepat bagaimana peluang-peluang yang diberikan tadi bisa dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akan koordinasi terus dengan Pak Kabak TU. Tadi saya sebelum melakukan Zoom ini, saya juga sudah koordinasi dengan beliau, teleponan, sempat diskusi juga tentang fenomena P3K penyuluh ini, dan beliau juga sudah mencatat beberapa hal terkait dengan kendala-kendala yang selama ini di pendaftaran. Karena ini kaitannya adalah kepegawaian dengan bidang penais. Kalau ini andaikan Zoom ini diperluas, sebenarnya melibatkan kepegawaian sama Bimas Islam serta Kemenak di kabupaten kota. Tapi ini alhamdulillah dengan secara cepat, mungkin mudah-mudahan kabupaten kota yang tidak bisa ikut hari ini juga bisa ikut tahu dari daerah lain dan besok segera mengambil sikap, atau mungkin juga Pak Awi bisa melihat nanti rekamannya ini siapa yang tidak ikut bisa dijabri, supaya besok bisa melakukan langkah-langkah cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, utamanya Bapak Kepala Kemenak, Kabupaten Kota, dan Bapak Kasih Bimas. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa semangat baru untuk melengkapi kekurangan dari kuota yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan. Terkait dengan ini semua kita ucapkan terima kasih. Nanti insya Allah link rekaman akan kita jabrikan ke masing-masing untuk menyimak hasil dari rapat ini sebagai bagian dari notulen dari rapat ini. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita ucapkan selamat berhari ulang tahun atau berhari amal bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan kerukunan umat dapat terwujud Indonesia yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.